Ternyata nenek masih sehat, Mbak, dan saya juga diajak ke kebun untuk menanam sayur, merawat, dan juga memanennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya di Cerita Kita. Kawan-kawan, apa yang saya sampaikan di atas adalah sebuah pertanyaan dari sahabat kita melalui WhatsApp pribadi saya, dan nanti WhatsApp ini akan saya taruh di deskripsi apabila teman-teman juga ada pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut disampaikan oleh sahabat kita yang bekerja di wilayah Tainan. Oke, memang kita sebagai pekerja migran di Taiwan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk berganti majikan. Kalau kondisinya misalkan sampai datang itu majikannya ternyata pelit, ternyata nggak bisa libur, ternyata neneknya nggak bisa tidur, atau begitu-begitu, teman-teman masih bisa memikirkan ulang untuk melaporkan dan untuk berganti majikan. Jangan-jangan malah kita sendiri yang terkena imbasnya, misalkan majikan sudah sakit hati atau apa, kita malah dipecat gitu ya, dan bisa-bisa pulang ke tanah air. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi memang untuk berganti majikan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan ya. Salah satu contohnya adalah Mbak tadi, apabila memang benar-benar bekerja itu ternyata nenek masih sehat. Awalnya di dalam kontrak kerja katanya dia mengadu orang, dia dan nenek aja nantinya yang ada di rumah, tapi sesampai di rumah katanya ada 5 orang, akhirnya menjadi 6 orang dengan bekerja, sehingga mau tidak mau pekerjaan tersebut menjadi banyak. Dan juga ternyata nenek masih sehat, yang mana nenek ini pekerjaannya kebun, makanya mbaknya dibawa juga ke menanam sayur, merawatnya, dan juga sampai panen, katanya begitu. Dan saran saya untuk mbak tersebut adalah, mbak tolong cari bukti-buktinya pada saat mbak dibawa ke kebun bersama nenek. Apabila nenek tersebut masih bisa bekerja di kebun, itu artinya nenek tidak sakit dan masih bisa merawat dirinya sendiri. Makanya foto juga kegiatan nenek yang ada di kebun, termasuk kegiatan mbaknya yang ada di kebun tersebut. Itu sebagai bukti bahwa kontrak kerja yang Mbak tanda tangani memang salah begitu ya, salah job begitu ya, atau job yang tidak sesuai. Dan untuk kondisi-kondisi di mana teman-teman bisa mengajukan pindah majikan, biasanya adalah kondisi pada saat pasiennya meninggal. Itu boleh secara otomatis deh, itu bisa diproses untuk berganti majikan. Selanjutnya apabila majikan menyatakan bangkrut, ini biasanya untuk teman-teman yang bekerja di formal ya, pabriknya bangkrut, majikannya bangkrut, nggak bisa membayar, itu bisa secara otomatis berganti majikan. Selanjutnya apabila ada kondisi majikan yang pindah ke luar negeri dan ini tidak mungkin membawa pekerjanya, maka pekerjanya secara otomatis pula bisa dicarikan majikan baru. Dan pada kondisi lain seperti job yang tidak sesuai, yang dikatakan A ternyata pekerjaannya B, yang dikatakan pekerjaannya menjaga nenek, ternyata nenek masih sehat, dan ternyata bekerjanya di kebun, di pabrik. Nah, itu bisa diajukan untuk berpindah majikan. Nah, selanjutnya adalah apabila mengalami pelecehan seksual. Ini yang parah banget ya. Ini secara otomatis ini bisa dilaporkan dan mbaknya bisa diproses untuk berganti majikan. Dan yang lainnya, yang terakhir adalah pada kondisi penganiayaan. Tapi ini jangan sampai banget terjadi ya. Jangan sampai ada kawan-kawan kita yang mengalami mendapatkan majikan yang seperti agak-agak gimana begitu, sehingga suka menganiaya atau kekerasan. Ini tidak boleh banget. Makanya pekerja boleh mengajukan diri untuk pindah majikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan walaupun ini bisa boleh ganti majikan, tetap teman-teman harus menelpon agennya, dimusyawarahkan. Sekali lagi, kalau agen ini tidak respon atau istilah saya itu agennya jegidek begitu, teman-teman boleh menelpon 1955. Pastinya harus dengan bukti-bukti yang kuat, seperti bukti pelecehannya apa, bukti penganiayaannya seperti apa,
apa. Sekarang gampang kok, ada di foto atau ada di videokan ya, baik itu suara, gambar begitu. Nah, ini bukti-bukti kuat ini adalah di mana kita akan bisa cepat prosesnya untuk berganti majikan. Oke, salam sehat selalu, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.